TikTok comeback lewat Tokopedia GoTo dan muncullah banyak pertanyaan. Di antaranya, apa value aksi korporasi ini? Bagaimana sistem pembayaran di balik transaksi konsumen dan bagaimana cybersecurity-nya? Berikut ulasan Kompas Bisnis dengan praktisi IT dan penjual di TikTok. Cara bisnis kan ketika kita melakukan aksi korporasi, kita mau, saya mau bermitra dengan misalnya GoTo. Menurut saya Pak ada dua hal kan, yang dilihat adalah profit dan satu adalah benefit. Kalau kita hanya cuma dapat benefit, nggak mungkin tuh kita deal seperti itu. Apakah ini artinya memang GoTo, Tokopedia memberikan profit dan benefit itu untuk TikTok? Iya, itu kelihatannya pasti seperti itu. Jadi dengan adanya masuk ke pasar Indonesia itu kan opportunity-nya besar sekali. Pasti nanti akan terjadi pembagian profit segala macam di situ. Nah, kemudian TikTok itu kan juga menambah berkontribusi di bidang pendanaan yang lebih dan sebagainya kayak gitu. Iya, lebih kuat secara pendanaannya juga ya. Di balik kita ngomongin hal teknis aksi korporasi ya Pak, secara value Pak. Apa sih yang bisa kita tangkap masyarakat mungkin dan stakeholders mungkin dan regulator mungkin ya Pak? Nah, ini sangat menarik karena kalau kita bicara value itu kita bisa lihat dari beberapa sisi. Yang pertama mungkin dari sisi penjual. Penjual itu merasakan kemudahan yang luar biasa untuk jualan di TikTok ya. Pada saat TikToknya tutup, penjualnya bingung mau jualan di mana lagi karena ini paling seamless itu di TikTok. Jadi penjual itu pasti diuntungkan, sangat valuable sekali. Kemudian dari sisi pembeli, tadi pembeli yang biasa beli sama TikTok itu bingung kalau TikToknya tutup. Sehingga TikTok itu juga memberikan kemudahan untuk para pembeli itu. Nah, bagi para pembeli dari platform lain mungkin belum pernah merasakan kemudahan di TikTok itu. Saya sendiri membandingkan memang beda experience ya. Kalau di TikTok itu mungkin kita melihat ada orang memperagakan sesuatu, saya tertarik, saya bisa beli. Kalau di platform lain kan nggak ada yang memperagakan. Saya cuma melihat kayak susunan menu kayak gitu, saya beli, saya bayar dan seterusnya. Tapi kalau misalnya saya melihat ada sesuatu yang menarik dan saya kepingin lihat barang itu seperti apa, saya mungkin lihat dari satu platform yang lain, streaming gitu. Oh, barangnya seperti ini, kemudian saya cari di mesin pencari, oh ada yang jual di sini-sini. Saya cari lagi tokonya, saya masuk ke situ, dia masih jual apa enggak ya, barangnya ada apa enggak. Jadi saya lompat-lompat berkali-kali, itu sangat tidak menyenangkan. Nah, kemudian itu dari sisi pembeli. Kemudian kalau dari sisi TikToknya sendiri ya, TikTok itu juga mungkin melihat Indonesia sebagai pasar yang besar sekali, jadi mereka tuh ingin masuk ke sini. Kalau dari sisi Tokopedia tuh tengah menghadapi persaingan yang luar biasa ya dari pemain global, sehingga dengan masuknya TikTok ke sini, Tokopedia tuh sangat terbantu karena ada bantuan pendanaan, kemudian secara teknologi kan TikTok itu juga bagus sekali. Nah, kemudian kalau dari sisi pemerintah, ini sebetulnya pemerintah tuh melihat ini adalah opportunity untuk mendorong usaha kecil, UMKM kayak gitu. Sebenarnya apa yang dilarang oleh Permendak? Netizen kita atau customer atau masyarakat kita riuh bahwa sosial media itu nggak bisa buat jualan. Oke, baik. Sebetulnya dari sisi peraturannya cukup jelas bahwa perusahaan social commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran. Nah, oleh karena itu transaksi pembayaran itu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin e-commerce. Nah, sehingga dalam konteks TikTok ini boleh melakukan misalnya jualan melalui etalasenya, tetapi kalau misalnya ada pembeli ingin melakukan transaksi jual beli, dia harus menggunakan infrastrukturnya Tokopedia. Saya ingin didetailkan lagi Pak, tentang ini kan ada Permendak tentang bagaimana kita membeli, ada proses transaksi. Aturannya adalah etalasenya di TikTok, pembayarannya di Tokopedia. Front end, ada back end. Itu sebenarnya secara teknis, tapi bahasa awamnya itu seperti apa Pak prosesnya Pak? Jadi sebetulnya bahasa awamnya ini adalah pembagian tugas dan tanggung jawab. Jadi di sini TikTok itu bertanggung jawab untuk mengurus etalasenya. Jadi semua barang-barang yang mau dijual, mau ditampilkan itu ditaruh di etalasenya TikTok. Itu tanggung jawab TikTok. Kalau misalnya ada orang mau beli barangnya, dia akan dilempar ke Tokopedia. Nah, tapi antara TikTok sama Tokopedia ini sebetulnya ada integrasi di back end. Jadi sebetulnya integrasi ini membuat pengalaman yang seamless tadi. Pengalaman yang seamless, tetapi sebetulnya itu ada pemisahan yang jelas antara
yang dilakukan sama TikTok sama Tokopedia berbeda. Jadi kalau misalnya saya membeli barang, saya masuk ke sistemnya TikTok, tetapi begitu mau bayar, saya dilempar ke Tokopedia, tetapi karena terjadi di back end, itu tidak kelihatan. Ini contohnya adalah, jadi misalnya saya beli barang tadi di department store. Saya beli department store, kemudian saya mau bayar barang itu. Saya ke kasir, saya bawa barangnya, ini saya mau bayar. Nah, kasir itu sebetulnya untuk membayar kan mungkin harus melakukan autentikasi kartu debit saya, atau misalnya saya bayar pakai QRIS atau pakai apa, itu sebenarnya transaksi perbankan. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari pengalaman di department store tadi, department store itu mungkin ngurusin etalasenya, habis itu ada penjualnya di situ yang ngurusin jual belinya, tapi pembayarannya lewat institusi lain. Ada satu saluran yang sangat cepat sekali di situ, sehingga tidak usah khawatir juga bahwa ada kelambatan di situ, karena kalau di IT itu semua proses itu berjalan sangat cepat. Secara cyber security keamanannya gimana, Pak? Karena itu terjadi dalam satu lingkungan yang terkontrol ya, itu tidak pernah keluar dari sistemnya TikTok dan Tokopedia. Nah, kedua sistem itu dia sudah memiliki sertifikasi keamanan, dan semua transaksi yang keluar masuk lewat TikTok dan Tokopedia itu juga dilakukan enkripsi. Contohnya kalau kita misalnya membuka situs lewat lewat PC atau lewat PC, laptop atau ini tablet ya, handphone, itu secara di belakangnya itu sebetulnya salurannya itu dienkripsi. Jadi bahasa teknisnya itu dienkrip, tapi bahasa non teknisnya yaitu salurannya aman. Kalau kita mau melihat lebih detail lagi, itu kalau pakai PC kelihatan HTTPS. Jadi HTTPS itu adalah secure. HTTP semua komunikasinya diamankan di situ. Sedangkan kalau kita keluar dari Tokopedia dan TikTok tadi, itu saluran bebas di luar, itu internet itu sangat tidak aman. Namira, ini giliran ke pelakunya nih. Ini udah dijelasin proses transaksi, cara pembayaran, kamu experience kamu dengan pembeli kamu ketika proses check out ya, itu gimana? Platform ini tuh kita tuh bahkan maksudnya nggak kelihatan, bener-bener nggak kelihatan. Kita mau check out, ya bayarnya mungkin emang udah back endnya Tokopedia, tapi kita nggak kelihatan, kita kayak di satu platform aja gitu. Inilah yang maksudnya salah satu kelebihan dari TikTok gitu kan, bahwa seamless gitu, belinya tuh gampang gitu. Makanya orang mau beli di TikTok tuh gampang. Ibu-ibu yang nggak pernah beli online tuh di TikTok karena gampangnya itu tadi. Gitu sih. Jadi kalau dari aku belum ada sih kayak masalah-masalah yang material. Mungkin waktu perpindahan awal banget ya ada lah ya salah-salah sedikit gitu ya. Maksudnya tiba-tiba di keranjangnya nggak muncul atau apa gitu ya. Tapi nggak material lah gitu. Terakhir, harapan kamu setelah TikTok comeback. Kamu takut nggak kalau misalnya ternyata TikTok ada Tokopedia makin kuat, artinya banyak reseller baru kayak gitu, itu saingan buat kamu nggak? Ya namanya persaingan itu akan selalu ada sih. Kitanya aja harus pinter-pinteran inovasi. Apalagi sekarang tuh ya, maksudnya TikTok dan Tokopedia kemarin itu relaunch dengan campaign-nya dia beli lokal. Ini sebenarnya bermanfaat banget sih buat kita semua gitu ya, UMKM lokal yang emang mau maju. Kita tuh sekarang lagi dikasih exposure nih sebagai produk-produk lokal. Jadi kita harus pinter-pinteran bersaing gitu. Ya maksudnya pinter-pinteran kita bikin baju yang bagus biar kita nggak kalah saing juga sama produk-produk yang ada di luar sana.